Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat, minggu keberapa nih? Boleh katakan minggu kedua lah, bulan Juli. Nak buat video sikit untuk analisa semalam. Analisa semalam memang ada meleset sikit tetapi di dalam trader SND ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya support resisten, tetapi price action itu dalam bentuk chart action atau bentuk manipulasi lainnya. Karena saya sendiri lebih melihat kepada manipulatif di dalam market itu. Macam ni, semalam tu kena masih yakin benda ni baik. Memang saya ada buy limit di sekitaran 3324 atau 3325 kat sekitar sini. Stop loss saya dekat bawah. Kenapa itu? Sebab ada alasan. Ada significant support, ada lower low dan breakout. Kemudian price datang lagi pullback dalam keadaan compression. Ini setup ni biasa dipanggil CPLQ ya. Dia datang keadaan CP, pemadatan harga, kemudian liquid dan terbang. Mengapa saya pasang stop loss dekat sini? Yang pertama, kita tidak nampak seberapa besar limit order yang ada di kawasan ini. Boleh jadi semalam dia hanya compression langsung terbang. Ternyata market tidak. Dia kutip likuiditas kat sini. Dilikuidasikan order buy limit orang dan sell stop orang kat sini. Kemudian dah habis, dia baru terbang habis-habisan. Sebab apa? Saya masih yakin benda ni buy. Begitu price turun di lokasi ini 3315 ni, saya tengok ni kan ada satu lagi support. Support low dekat sini, high, low, high. Ini dah jadi QM, setup QM tu. Yang kedua dekat sini saya masih bertahan, dia terjadi significant support yang pemantulan gila-gila sampai ke pucuk. Ini menandakan harga ni sangat ada kemungkinan diminati oleh banyak orang ya di harga ni 3315 sampai dengan 3310 62.62 tu. Jadi penting sangat kalau trader SND ini memang lokasi-lokasi SND yang kita tandingkan. Jadi kenapa tak biarkan aja kat sini? Yang pertama, hal utama kita mengacu kepada money management entry. Kalaulah saya ambil kat sini, biarkan sini, hanya nambah lagi buy dekat sini, tahu-tahu price terjun saat ini price terjun, dia ambil demand zone kat sini dan nahan floating lama. Kena modal kecil, kita jaga money management dan trading management. Nah, ternyata price naik sesuai dengan harapan. Ini kenapa dia saya yakin dekat sini masih buy lagi, sebab ada banyak kali fake out. Resistance become support, dah jadi setup key level dekat sini. Dah kita punya satu. Sini ada significant support, sini ada significant support juga. Dia dah jadi setup fake out. Nah, di bawah fake out inilah antara significant support dengan zona demand zone daripada QM ni tadi. Ini disebut dengan area likuidasi, likuiditas. Dia datang dalam keadaan ini CP. Semalam tu sempat naik sikit ya. Dari sini 3324 ni semalam dia sempat juga mantul ke 3331, hampir 7 poin. Ada di pemantulan juga sini, cuman dia balik lagi ke bawah menjemput likuidasi. Nah, begitulah keadaan market. Artinya kita selalu antisipasi dan pasang kerugian. Nah, inilah yang saya katakan, kalau semalam tu dia tak terjun, dah pasti profit gitu. Nah, dia terjun dah pasti loss nih. Pasti kerugian kita tu dijemput di segini. Ini juga kalau dia tahu-tahu dia terjun ke bawah, dia ambil kerugian, pasti kita rugi dengan batas kerugian yang sudah kita sepakati. Namun kalau diterbang kat sini, itu pasti dapat keuntungan gitu. Tapi saya tidak akan pasang TP dekat sini, saya hanya geser ini. Saya akan geser stop loss di atas ni sikit.
Nah, itu dia. Saya geser SL dekat atasnya sedikit. Kenapa gitu? Yang pertama harinya ya hari Jumat, mungkin ada news fundamental yang terjadi. Ada kemungkinan price ini akan terjun macam ini semalam tiba-tiba dia terbang, boleh jadi dia melakukan hal yang sama. Boleh jadi melakukan hal yang sama. Kita sudah tidak lagi rugi dengan equity kita, yang rugi hanya floating profit kita yang tergerus sedikit. Nah, begitulah dia. Ada acuan kita untuk membuat suatu keputusan. Apakah ini dikatakan spekulasi? Ya, kalau menurut saya tidak, tuh, karena kita sudah menganalisanya. Dan kenapa saya bertahan dekat sini? Ini time frame M30 ya. Saya geser ke sini lagi. Kenapa saya berani geserkan harga dekat sini? Sebab ini dah membuat demand zone baru. Price ini dia dah buat demand zone baru. Oke. Kita beri warna lain saja ya. Nah, ini jadi tahan. Nah, kalau dia tiba-tiba turun, nah tentu saya pasti dapat keuntungan lebih kurang 19 USD satu posisi. Nah, itu dia. Ada kepastian keuntungan itu tadi. Bukan tak pasti dalam trading. Nah, cuma kan saya dah letakkan jika harga turun pun saya pasti akan dapat keuntungan daripada transaksi yang lakukan malam tadi. Nah, kenapa saya bertahan? Saya melihat di sini pun ada alasan itu. Kenapa tak di close dengan harga sekarang? Saya melihat supply zone kat sini dah satu kali sentuh. Begitu juga dekat sini. Pas naik ambil supply zone dekat sini. Jadi rumus pasar, formula pasar, hukum pasar. Bila permintaannya besar, supply-nya rendah, itu harga akan naik. Namun bila permintaannya kecil, supply-nya besar, price akan turun. Cuma kan tak tahu nih di mana membaca secara pergerakan harga ni. Di mana supply itu dikatakan besar, di mana supply itu dikatakan kecil, atau di mana demand zone itu dikatakan besar, atau di mana demand zone itu dikatakan kosong. Nah, inilah maka harus dipelajari. Semuanya menceritakan transaksi dan penawaran permintaan kepada suatu harga yang dipasarkan di dalam market XAU USD. Emas terhadap dolar. Ini semalam. Rising adalah decline trend, apa nama istilahnya. Yang jelas dia datang dalam compression. Kemudian terjun ke bawah, dia naik lagi. Ini CPLQ, setup CPLQ. Maka dari itu trader SND price action lucu kalau tidak melihat bahu kiri, kalau tidak melihat signifikan support dan signifikan resistance. Ini yang penting dalam trading. Jangan dulu ya kalau entry kat sini 0.01. Sebab kenapa saya cakapnya itu 0.01 ini setara dengan 1000 USD. Artinya 2000 USD broker bagi daya ungkit untuk boleh transaksi sebesar 0.01. Nah, jadi kalau dapat pun keuntungan daripada 2000 USD ini dapat 100 dolar, itu hanya 5%, 0, tak sampai 1% lah keuntungannya. Jadi kalau cerita trader itu atau marketing atau IB yang mengatakan depo 100 USD boleh untung dalam satu hari itu 1000%, 100% itu cerita bengak. Ini dihitung bukan daripada modal, tetapi daripada besar lot transaksi yang dibagi broker. Broker bagi pinjam itu untuk transaksi. Oke, analisa ini saya tak sarankan untuk ikut tapi bagi kawan-kawan yang trader SND price action pasti paham nih setup ini itu. Pergerakan manipulatif yang dilakukan oleh market gitu. Begitu dia. Jadi begitu kawan-kawan, saya tak menyalahkan juga kalau yang pakai indikator
yang pakai teknik itu teknik ini semuanya betul, tergantung yang mana sesuai. Yang mana sesuai, semuanya ada konsekuensi itu tadi. Jadi broker dia dah siap menanggung. Terpulanglah dia nak antarkan orderan kita ni sampai ke pasar sesungguhnya atau tidak, yang jelas dia dah menyanggupi, dia dah punya regulasi itu resmi, dan dia tak sikit duit juga untuk mendapatkan izin sebagai broker itu tadi. Jadi gini, kalau kita punya duit, punya modal 1 juta USD, ngapa harus trading dekat broker? Masuk pasar saham sama je benda ni. Akumulasi keuntungan berdasarkan persentase. Jadi trading dengan modal 100 USD, 1000 USD, jangan pernah berharap untuk jadi kaya kat sini. Kalau untuk harian, lepas. Untuk kopi, untuk rokok, untuk kebutuhan harian kita, kalau betul-betul terukur money management, insyaAllah lepas. Kalau untuk pemimpi jadi kaya kat sini, janganlah. Kalau ada pun kawan-kawan semua punya modal besar sampai dengan 1 juta USD, 100.000 USD, atau dalam rupiahnya sampai 15 miliar, 10 miliar, 1 miliar ke atas lah pokoknya. Saya sarankan lebih bagus trading di saham. Jadi begitu kita deposit dengan broker luar ni, belum tentu juga. Sedangkan broker lokal dia banyak bermasalah. Makanya ukur, perhatikan itu. Jangan terlalu fanatik kepada sesuatu hal tu, kita bakal jadi korban. Selalu ingat, selalu waspada, dan selalu hati-hati, apapun itu. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.